Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3E cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai menggali dan menuliskan informasi mengenai hubungan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, mengetahui teknik sambung dalam membuat karya keterampilan. Yang keempat, menggali dan menuliskan informasi mengenai pembagian iklim di bumi. Dan yang kelima, menuliskan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Marilah kita pelajari satu persatu. Hubungan cuaca, musim, dan iklim. Coba lihatlah keluar jendela. Bagaimana keadaan di luar? Apakah berawan, hujan, berangin, atau cerah? Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Cuaca terjadi dalam waktu singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berubah dengan cepat. Misalnya, keadaan cuaca pada pagi hari cerah. Namun, siang hari bisa saja cuacanya berubah menjadi mendung atau hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan sering kali terjadi. Begitu pula pada musim kemarau. Cuaca pada musim kemarau sering kali cerah. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Iklim meliputi daerah yang luas. Iklim terdiri atas iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Negara-negara yang beriklim tropis hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara yang beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Negara dengan iklim subtropis antara lain negara Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari teks tadi? Marilah kita simak. Teks tadi berjudul tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Nah, dari teks tadi kita mengetahui informasi mengenai cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Cuaca terjadi dalam waktu yang singkat dan dapat berubah dengan cepat. Seperti saat pagi, cuaca cerah, kemudian pada siang hari, cuaca berubah menjadi mendung. Selain cuaca, kita juga memperoleh informasi mengenai musim. Musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, cuaca hujan sering terjadi, dan pada musim kemarau, cuaca cerah yang sering terjadi. Selanjutnya, informasi yang kita peroleh adalah mengenai iklim. Iklim adalah pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Iklim terdiri atas iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Selanjutnya, informasi yang kita peroleh dari teks tadi adalah negara yang beriklim tropis hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian, negara yang beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Materi selanjutnya yaitu tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama.
Ayo berhitung. Keadaan cuaca dapat memengaruhi makanan dan minuman yang dimakan. Pada cuaca hujan, kita lebih memilih untuk makan makanan yang hangat. Hari ini hujan turun seharian. Ibu membuat roti bakar untuk Nina dan Adi. Roti bakar tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Setelah dimakan Adi, roti tersisa 5/8 bagian. Lalu Nina makan 2/8 bagian. Berapa bagian sisa roti sekarang? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Soal di atas dapat kamu selesaikan dengan pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat diselesaikan dengan bantuan gambar. Perhatikan gambar berikut. Roti dipotong 8 bagian sama besar. Nah, di sini ada 8 potong roti. Kita hitung dalam gambar yang berkotak ini. Ada 8 ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah dimakan, tersisa 5/8 bagian. Nah, untuk kotak hijau itu adalah sisa yang setelah dimakan, yaitu 5/8 bagian, yaitu bagian yang berwarna hijau. Nina makan 2/8 bagian, yaitu bagian yang diberi tanda silang. Potongan roti yang tersisa ada 3/8, jadi 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 3/8. Nah, untuk pengurangan pun sama. Yang dikurangi adalah angka pembilangnya saja yang atas, karena penyebutnya sama, maka penyebutnya tetap 8. Sedangkan untuk pembilang, itu dikurangi, 5 dikurangi 2 adalah 3, jadi sisanya adalah 3/8. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknik sambung dalam membuat karya keterampilan. Ayo berkarya. Cuaca juga memengaruhi jenis pakaian yang digunakan. Ketika udara terasa dingin, biasanya kita memakai pakaian yang hangat atau menggunakan selimut. Ibu Nina membuat selimut dari kain perca. Kain perca adalah potongan kain sisa menjahit. Potongan-potongan kain tersebut dijahit satu sama lain membentuk selimut. Ibu membuat selimut dengan teknik sambung. Teknik sambung dilakukan dengan menyatukan 2 atau lebih bahan, sehingga membentuk benda kerajinan. Bahan dapat disambung dengan berbagai cara, misalnya dengan cara dijahit atau ditempel. Ada banyak benda kerajinan yang dibuat dengan teknik sambung, contohnya boneka, bantal, dan kursi, seperti gambar di samping. Nah, ini contoh dari teknik sambung membuat boneka, bantal, dan kursi. Ada bermacam-macam teknik menjahit yang dapat digunakan untuk menyambung kain. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada tusuk jelujur. Yang kedua ada tusuk peston. Dan yang ketiga ada tusuk flanel. Nah, marilah kita simak teknik menjahit tusuk peston yang akan digunakan dalam membuat karya keterampilan pada pembelajaran berikutnya.
Itulah contoh teknik tusuk piston. Selanjutnya, mengenai pembagian iklim di bumi. Daerah di muka bumi dibedakan menjadi 4 daerah iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis misalnya negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara di Afrika, misalnya Kenya dan Kongo. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, gugur, dan dingin. Di daerah beriklim sedang, perbedaan musim terlihat dengan jelas. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas atau dingin. Perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Negara dengan iklim sedang misalnya Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malam lebih lama dari siang. Negara yang beriklim dingin antara lain Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari teks tersebut? Kamu dapat membuat kartu informasi sebagai berikut untuk membantumu bercerita. Nah, untuk membantu Ananda dalam menceritakan informasi yang diperoleh dari teks tadi, Ananda dapat membuat kartu informasi seperti ini dengan judul Pembagian Iklim di Bumi. Nah, tadi dalam teks tersebut isinya membahas mengenai iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, kalian tuliskan misalkan iklim tropis. Nah, apa sih informasi tentang iklim tropis dari teks tadi? Kemudian setelah mengetahuinya, kalian tuliskan di bagian iklim tropis. Kemudian pada iklim subtropis pun sama, menuliskan informasi mengenai iklim subtropis. Iklim sedang dan iklim dingin pun sama, diisi dengan pembahasan dari setiap iklim. Materi selanjutnya yaitu tentang makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Selain di sekolah, sikap bersatu juga harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, terutama untuk mempersiapkan datangnya musim hujan. Ketika bekerja bakti, warga melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang membersihkan saluran air, mengumpulkan sampah, atau menyapu. Meskipun berbeda, semua bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu membersihkan lingkungan. Nah, selain di sekolah, sikap bersatu juga dapat dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Adapun contoh sikap bersatu dalam masyarakat yaitu tadi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Meskipun berbeda, misalnya antar tetangga beda sukunya. Nah, meskipun berbeda juga tetap semua bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu membersihkan lingkungan. Semuanya ikut membersihkan dalam lingkungannya, yaitu dengan cara ada yang membersihkan saluran air, mengumpulkan sampah, atau menyapu. Demikian pembelajaran tematik hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya ya.
Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa lagi Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.